Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Rabu tanggal 30 Oktober ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Nah, kali ini kita sudah berada di sekitar STA 35+600 di sekitar perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sudah berada di sekitar Desa Taman Sari, Kalasan, Taman Martani ya teman-teman, Taman Martani, Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dari sini nanti kita akan menyusuri melihat pembangunan tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ya teman-teman. Insya Allah nanti kita akan menyusuri sampai dengan simpang susun Purwomartani di sekitar STA 42 ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai sehingga nanti teman-teman bisa melihat perkembangan pembangunan tol Jogja Solo di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini ya teman-teman. Adapun yang bisa kita lihat di sekitar lokasi ini nampak sebuah terowongan di perbatasan ini sudah mulai bisa diakses untuk warga ya teman-teman. Adapun proses pengurukan saat ini nampaknya akan segera dilakukan untuk menyambungkan badan jalan, karena terlihat badan jalan yang ada di wilayah Klaten ini sudah tersambung dengan terowongan ini ya teman-teman. Sedangkan untuk di wilayah Yogyakarta ini nampaknya baru akan disambungkan. Terlihat sudah mulai ada penumpukan material tanah uruk di sekitar sebelah barat dari terowongan yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini. Nah, langsung saja kita akan melihat perkembangan pembangunan tol Jogja Solo di wilayah Yogyakarta ini. Seperti biasa sebelum kita berjalan-jalan, kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita menyusuri tol Jogja Solo di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini ya teman-teman. Dari sini terlihat banyak sekali alat-alat berat yang standby di sekitar lokasi. Nampaknya sudah mulai akan dilakukan proses pengecoran yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta ini ya teman-teman. Kita lihat nanti perkembangannya sudah sejauh apa. Langsung saja kita mulai berjalan menyusuri progres pembangunan tol Jogja Solo ini dari STA 35+600 Desa Taman Martani. Nah, terlihat di sini sudah mulai dilakukan dari proses lanjutan pengurukan ya teman-teman. Nah, terlihat ini sepetak sawah yang beberapa kali kita ke sini belum selesai dilakukan proses pembebasan. Saat ini nampaknya sudah terbebas lahannya ya teman-teman, dan saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan lahan. Di sekitar lokasi ini STA 35+700-an ini juga nantinya akan ada sebuah gorong-gorong saluran irigasi, serta jalannya ini akan dialihkan lewat sisi sebelah kanan kiri badan jalan ini, nantinya akan melewati di bawah jembatan ini ya teman-teman. Nah, ini jembatan ini sekaligus nantinya akan berfungsi sebagai jalur pengalihan untuk akses warga, terowongan untuk akses warga ya teman-teman. Nah, dan terlihat itu saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran badan jalannya, sehingga nanti bisa dilalui oleh masyarakat sekitar lokasi ini, Desa Taman Martani ini dengan lebih nyaman ya teman-teman, walaupun agak memutar karena yang lurus itu tadi terpotong dari pembangunan tol Jogja Solo. Beberapa hari ini sudah turun hujan, namun apabila tidak turun hujan ini panasnya sangat nyelengit ya teman-teman, sehingga kondisinya cepat kering. Nah, tadi di sekitar STA 35+600 itu tadi sudah standby sebuah
2 buah truk tangki untuk penyiraman ya teman-teman. Nah, di sini STA 36 ya teman-teman, sedang dilakukan dari proses pengerjaan terowongan jalur akses warga yang nampaknya sudah selesai, tinggal menunggu usia beton cukup dulu untuk nantinya dilakukan dari proses pembongkaran scaffolding ataupun steger-steger yang menopang dari pengerjaan struktur terowongan ya teman-teman. Nah, saat ini kita terus berjalan, di depan ini nampak sebuah struktur pengerjaan dari jembatan Kali Opak. Nah, terlihat sudah mulai terlihat saat ini nampak sudah mulai akan dilakukan dari proses pengerjaan pilar head. Nah, itu sudah mulai dipasang dari scaffolding yang nantinya untuk menopang pengerjaan pilar head. Nah, ini sudah mulai akan dilakukan dari proses pengerjaan pilar head ya teman-teman. Sisi sebelah selatan sungai juga nampak tiang-tiangnya sudah selesai, tinggal dilakukan dari proses pengerjaan pilar head. Dan abutmen untuk sisi sebelah selatan juga terlihat terus dikerjakan, masih berupa rangka-rangka besi yang belum selesai dilakukan proses pengecoran. Nah, ini terus dikerjakan, alat-alat beratnya juga standby di sekitar lokasi ini. Saat ini masih pagi, sekitar jam 6 pagi ya teman-teman. Nah, jadi aktivitas pekerjaan belum terlihat dilakukan. Nah, ini alat-alat berat yang bertugas untuk membantu dari proses pengerjaan badan jalan ini juga banyak sekali di parkir di sekitar lokasi ini. Nah, di sekitar lokasi ini juga sudah mulai terlihat selesai dilakukan dari proses pengurukannya. Nah, tinggal nanti menunggu beberapa struktur jembatan seperti yang ada di jembatan Kali Opak tadi yang masih dalam tahap pengerjaan. Nah, kalau itu nanti sudah selesai dikerjakan, nanti proses pengerjaan ataupun penyambungan badan jalan bisa dilakukan. Seperti di lokasi ini beberapa hari yang lalu sudah dilakukan dari proses pengangkatan pemasangan balok gider, langsung dikerjakan dari lantai jembatannya. Nah, terlihat itu sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan lantai jembatannya ya teman-teman. Nah, di sekitar lokasi ini STA 36+600. Nah, ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan lantai jembatan sisi sebelah timur maupun barat. Ini proses pengurukan sudah mulai disambungkan dengan tubuh jembatan yang abutmennya sudah selesai, tinggal mengerjakan lantai jembatannya ya teman-teman. Nah, ini terowongan-terowongan jalur akses warga juga sudah bisa dilewati, sudah bisa ditimbun dengan material tanah uruk. Mungkin nanti tinggal mengerjakan footplate-nya ya teman-teman. Nah, footplate-nya tinggal dikerjakan, nampaknya belum dilakukan dari proses pengerjaan footplate. Ini saat ini beberapa terowongan ataupun jembatan di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah mulai bisa dilewati ya teman-teman, sudah bisa tersambung dengan badan jalan. Di sisi kanan maupun kirinya sudah tersambungkan dengan proses pengurukan, dan terlihat di depan itu nampaknya sudah mulai dilakukan dari proses penebaran sabis untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja. Nah, ini material sabis, material batu kerikil dengan perekat. Dan sisi sebelah kanan yang mengarah ke arah Solo nampaknya sudah mulai akan dilakukan dari proses pengerjaan cor dasar ya teman-teman. Nah, berarti dengan sudah dimulainya proses pengecoran di sekitar STA 37-an ini, nah, ini berarti ruas tol Jogja Solo yang melintasi daerah istimewa Yogyakarta ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman, walaupun masih sebatas cor dasar. Nah, ini ya teman-teman, nah ini sedang dilakukan dari proses pengecoran dasar. Nah, ini beberapa lajur sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar.
Nah, kita lanjutkan lagi. Proses pengecoran dasar ini kemungkinan nanti akan langsung dilanjutkan dengan proses pengecoran rigid, karena memang di sisi sebelah timur, yaitu di sisi STA 30 sampai dengan 35 ini sudah hampir selesai dari proses pengecoran rigidnya. Tinggal beberapa titik lokasi yang menghubungkan dengan struktur jembatan. Ya, nantinya kalau sudah selesai, mungkin alat berat jenis rigid pavement wagonnya ini bisa digeser ke sisi sebelah barat yang memasuki daerah istimewa Yogyakarta ini. Ya, sudah lumayan panjang ya teman-teman, terlihat itu di sebelah kanan kita itu permukaan badan jalan yang sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid, dan itu sudah lumayan kering, berarti sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid, pengecoran dasar ini beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Di depan itu adalah balok-balok feeder yang sedang dilakukan dari proses penyambungan untuk struktur flyover di Jalan Raya Cangkringan ya teman-teman. Nah, ini baru dilakukan dari proses penyambungan balok feeder. Nanti kita lihat progres pengerjaannya sudah seperti apa. Pengerjaan struktur dari flyover yang ada di Jalan Cangkring ini ya teman-teman, nanti kita lihat. Nah, kita tengok-tengok kanan kiri dulu, pastikan kalau mau menyeberang itu harus tengok-tengok kanan kiri, pastikan kondisi aman, tidak ada pengendara yang melalui dari jalan ya teman-teman, agar tidak terjadi miss dengan pengendara yang lain. Ini adalah struktur jembatan yang ada di sekitar Desa Tirto Martani. Tirto Martani ini di sisi sebelah timur nampak sudah dilakukan dari proses pengecoran pilar head, namun sisi sebelah barat ini pilar-pilarnya nampaknya kok dianggurin ya teman-teman, tidak ada terlihat tanda-tanda proses pengerjaan pilar head. Padahal bila kita lihat ini proses pengerjaannya ini tinggal mengerjakan pilar head, namun tidak ada tanda-tanda untuk dari proses pemasangan pengerjaan pilar head, yaitu proses pemasangan scaffolding. Di sisi sebelah baratnya ini sebuah abutmen juga sudah selesai dikerjakan. Material tanah uruk juga sudah mulai disambungkan dengan abutmen yang menahan dari tanah uruk. Di sini terlihat sudah mulai terlihat rapi ya teman-teman, proses pengerjaan pengurukannya. Tebingnya ini sudah dirapikan, nampaknya juga sudah selesai, tinggal menunggu beberapa struktur terowongan maupun jembatan yang sedang dikerjakan. Nah, di sini sekitar lokasi ini juga dikerjakan dari sebuah jalan akses warga ya teman-teman. Jalur akses warga, ini terowongan juga sudah selesai. Jalur akses warga sebagai pengganti jalan yang terpotong dari pembangunan tol Jogja Solo. Sebelah kiri kita itu sudah dilakukan proses pengecoran jalan. Nah, itu nantinya akan menjadi jalan akses untuk warga sekitar lokasi ini. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 37 plus 950 Desa Tirto Martani ya teman-teman. Nah, proses pengurukan ini nampaknya juga sudah selesai, tinggal nanti menunggu proses penyambungan dari dengan sejumlah struktur terowongan yang banyak dikedarkan di sekitar lokasi ini. Nah, saat ini juga tinggal dilakukan dari proses pemantapan saja proses pengurukan ini. Karena memang proses pengurukan ini sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu di sekitar lokasi ini, tinggal nanti menunggu beberapa struktur terowongan yang ada di sini yang masih dalam tahap pengerjaan. Kalau proses pengerjaan dari beberapa terowongan ataupun saluran irigasi ini sudah selesai, nantinya proses pengerjaan pengurukan ataupun badan jalan ini bisa segera disambungkan dengan sisi sebelah timur dari Jalan Cangkring tadi ya teman-teman.
Nah, di sini juga masih ada satu buah struktur jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan abutmennya, khususnya untuk sisi sebelah selatan sungai ini. Nah, ini masih dikerjakan ya teman-teman. Ini berada di sekitar lokasi 38 plus 200-an ya teman-teman. Nah, ini kita naik lagi, kita mencoba melihat perkembangan yang di atas sudah seperti apa proses pengurukannya, karena ini ada sebuah terowongan yang sudah selesai, yang sudah bisa dilewati ya teman-teman. Nah, namun nampaknya di depan itu masih banyak sekali sebuah struktur terowongan maupun saluran-saluran irigasi yang belum selesai dan masih dalam tahap pengerjaan. Nah, jadi mungkin nanti kita harus turun terlebih dahulu. Nah, ini di sekitar STA 38 plus 200-an sampai 300-an ini sudah selesai dari proses pengurukannya. Nanti tinggal dilakukan dari proses pemantapan dan langsung dihamparkan dari material subis, dan kita harapkan nantinya progresnya bisa menyusul di sekitar STA 37 tadi ya teman-teman, sehingga progres pengerjaannya bisa langsung dilakukan proses pengecoran. Ini kita tunggu saja proses beberapa struktur terowongan yang masih dikerjakan di sekitar lokasi ini. Nah, seperti di sekitar lokasi ini masih berusaha disambungkan badan jalannya. Kita sudah berada di sekitar STA 38 plus 500 ya teman-teman. Nah, kita terus melaju ke arah dari desa Purwomartani. Yang bisa kita lihat di sekitar lokasi ini, nampak sejumlah terowongan maupun gorong-gorong ini sudah selesai dikerjakan dan mulai ada kesibukan untuk melakukan proses penyambungan badan jalan, yaitu dengan dilakukan dari proses lanjutan proses pengurukan. Nah, ini kalau siang hari pasti ramai sekali dari truk-truk pengangkut material tanah uruk ya teman-teman, yang melakukan proses penyambungan badan jalan ini. Nah, kita terus berjalan menuju ke arah Purwomartani. Nah, di depan itu juga nantinya ada sebuah struktur terowongan. Ini juga sudah akan dilakukan proses penyambungan badan jalan, pengurukan. Ini sudah mulai dikerjakan ya teman-teman. Sedangkan badan jalan yang dilakukan proses pengurukan ini nampaknya sudah selesai, tinggal menunggu dari beberapa struktur terowongan ini untuk disambungkan ya teman-teman. Jadi nantinya bisa langsung menyambung. Kita optimis nanti proses pengerjaan ini bisa selesai pertengahan tahun depan, karena targetnya seperti itu. Walaupun kemarin Bapak Basuki Hadi Mulyono mengatakan bahwa akhir tahun ini sampai Purwomartani, nampaknya melihat progresnya belum bisa tercapai ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar STA 38 plus 750. Wah, di sini ada sebuah gazebo, pendopo yang lumayan mantap, lumayan bagus. Ada sebuah terowongan yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Tinggal menunggu umur betonnya siap untuk dilakukan dari proses pencopotan scaffolding ataupun penyangga dari struktur terowongan. Sedangkan terlihat dari bawah ini kita belum bisa naik karena memang masih banyak struktur terowongan yang belum bisa tersambung. Jadi kita menyusuri dari bawah, terlihat dari bawah ini sudah mantap. Nantinya tinggal dilakukan dari proses pengerjaan lanjutan ya teman-teman. Apabila struktur terowongan ini sudah berhasil disambungkan. Di depan itu ada sebuah jalan akses warga, yaitu Jalan Kalimati. Nah, di sini juga nampaknya sedang dikerjakan dari sebuah struktur terowongan yang sudah terlihat fisiknya itu sudah selesai, tinggal menunggu umur betonnya ini maupun jalan akses kiri kanan ini dibuka ya teman-teman, dikerjakan. Tinggal menunggu mencopoti dari scaffolding yang menahan dari struktur terowongan. Nah, ini juga sudah disiapkan rangka-rangka besi untuk sayap terowongan ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai dikerjakan di sisi sebelah selatan jalan, sedangkan sisi sebelah utara ini belum terlihat dilakukan proses pengerjaan sayapnya ya teman-teman. Masih menunggu proses selanjutnya. Nah,
Ini kita sudah terus menyusuri ke arah Purwomartani. Depan itu sudah memasuki dari daerah Purwomartani Desa Mbayen ya teman-teman. Sebentar lagi kita sudah akan tembus di sekitar Purwomartani. Nah, terlihat di sini nampaknya dari bekas-bekas jalan proyek ini nampaknya ramai sekali dari proses pengurukan. Terlihat juga bahwa proses-proses pengurukan di sekitar lokasi ini terus dikerjakan. Di situ juga ada sebuah pekarangan pabrik di depan itu. Ini sedang dilakukan proses pengerjaan penyambungan badan jalan untuk sebuah struktur terowongan yang sudah selesai. Itu pekarangan pabrik yang masih pagarnya belum dirobohkan. Nampaknya juga belum dirobohkan untuk hari ini ya teman-teman. Masih berdiri pagarnya walaupun sudah tembus, sudah sedikit diberikan jalan namun belum mulai dikerjakan. Yang nggak tahu ini kenapa tidak segera disambungkan antara sisi sebelah utara maupun sisi sebelah selatan pekarangan dari sebuah pabrik ini. Kita sudah memutar, kita sudah sampai sekitar Desa Mbayen Purwomartani ya teman-teman. Ini juga sudah mantap sekali proses pengerjaan pengurukannya. Ini tinggal menunggu pengerjaan dari lahan pabrik ini. Kalau itu tersambung, ini nanti sudah tersambung dari proses pengurukan maupun pemadatan lahan. Nah, kita naik lagi, kita sudah berada di sekitar STA 39 plus 500-an ya teman-teman. Di sekitar lokasi ini terlihat proses pengurukan badan jalan ini nampaknya juga sudah selesai, nanti tinggal dilakukan proses pemantapan. Nah, namun terlihat di depan itu masih ada sebuah pekerjaan sebuah terowongan jalan akses warga yang masih ada kendala, yaitu proses ada sebuah lahan untuk makom ini belum selesai dilakukan dari proses relokasi, sehingga belum sisi sebelah selatan dari jalan ini belum dikerjakan, masih sebatas sisi sebelah utara dari jembatan ya teman-teman yang dikerjakan. Kita saat ini sudah berada di sekitar STA 39 plus 650 Desa Mbayen Purwomartani, Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta ya teman-teman. Hati-hati di sekitar lokasi ini masih terus dilakukan dari proses pengerjaan, yaitu proses pengerjaan jembatan, namun nampaknya masih terhenti di sisi sebelah utara dari jalan ya teman-teman. Sedangkan sisi sebelah selatan itu masih ada sebuah lahan makom yang belum selesai direlokasi, belum dilakukan dari proses relokasi. Tadi kita sudah melihat dari STA 35 plus 600, terlihat beberapa lokasi sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar dan proses pengerjaan beberapa jembatan serta terowongan sudah mulai selesai, sehingga proses pengerjaan pengurukan badan jalan, penyambungan badan jalan saat ini juga sudah gencar dikerjakan kembali untuk menyambungkan badan jalan ya teman-teman. Nah, semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Nanti kita akan lanjutkan sampai dengan simpang susun Purwomartani sampai dengan exit tol Bokoharjo ya teman-teman. Namun karena waktunya sudah begitu panjang, nanti kita bagi dua. Jadi terus ikuti kami, tonton video-video kami selanjutnya ya teman-teman. Nanti kita sambungkan. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, jangan lupa perjuangin bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kita ucapkan dulu
Sebelumnya kami ucapkan dulu matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.